Pernahkah Anda merasa lebih tenang setelah mendengarkan lagu favorit saat sedang penat? Banyak dari kita yang akrab dengan pengalaman ini dan mungkin menyebutnya sebagai terapi musik untuk diri sendiri. Tapi faktanya itu kurang tepat. Tahukah Anda bahwa di balik kesederhanaan itu, para ahli dan praktisi justru menghadapi tantangan yang kompleks. Mendefinisikan terapi musik secara tunggal ternyata sangatlah sulit. Mengapa sebuah intervensi yang semakin banyak digunakan ini begitu rumit untuk dijelaskan? Nah, di video ini kita akan meluruskan berbagai kesalahpahaman umum dan membedah secara ilmiah apa itu terapi musik yang sesungguhnya. Untuk memahami terapi musik, pertama, kita harus melihatnya sebagai sebuah profesi kesehatan yang diakui. Intervensi ini wajib dilakukan oleh seorang terapis musik yang terlatih, terkualifikasi, dan memiliki sertifikasi. Mereka bukanlah musisi biasa, melainkan tenaga profesional yang kompeten untuk mendesain terapi sesuai kebutuhan klien. Proses untuk menjadi terapis pun tidak mudah. Harus melewati pendidikan formal, magang klinis, dan ujian sertifikasi yang diperbarui secara berkala. Selanjutnya, terapi musik adalah sebuah proses intervensi yang sistematis dan terstruktur. Ini bukan sesi acak. Semua dimulai dari asesmen untuk memahami kondisi klien. Lalu, terapis akan merancang tujuan yang terpersonalisasi. Misalnya, mengurangi kecemasan atau meningkatkan kemampuan komunikasi. Setelah itu, barulah intervensi musik dilakukan, dan hasilnya akan dievaluasi secara berkala. Pada akhirnya, tujuan utama dari intervensi ini adalah untuk mengoptimalkan kualitas hidup dan kesejahteraan klien secara menyeluruh. Manfaatnya mencakup berbagai dimensi, dari kesehatan fisik, stabilitas emosional, fungsi kognitif, hingga kemampuan berkomunikasi dan sosial. Ini yang secara fundamental membedakannya dari sekadar menggunakan musik untuk rekreasi atau hiburan. Nah, setelah kita membedah 3 pilar tadi, yaitu yang pertama keberadaan profesional, yang kedua proses yang sistematis, dan yang ketiga yang terakhir adalah tujuan peningkatan kualitas hidup, kini kita bisa menyusun sebuah definisi yang jauh lebih utuh dan akurat, sehingga dapat didefinisikan bahwa terapi musik adalah proses intervensi di mana seorang terapis musik yang tersertifikasi secara sistematis merancang secara khusus sesuai dengan kebutuhan klien dengan menggunakan pengalaman musik dan hubungan terapeutik untuk membantu klien meningkatkan kesejahteraan individu dengan tujuan yang terpersonalisasi dengan proses yang terstruktur. Dan inilah bagian yang paling menarik. Seperti yang ditekankan dalam banyak riset, definisi ini sendiri bersifat dinamis. Belum adanya satu definisi global yang kaku, justru menunjukkan bahwa ini adalah bidang ilmu yang hidup dan terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman. Ini adalah sebuah peluang riset, bukan sebuah kekurangan. Nah, setelah perjalanan kita membedah konsep ini, sekarang kami sangat ingin mendengar dari Anda. Tuliskan semua pendapat dan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah, dan kami akan sangat senang membaca serta berdiskusi lebih lanjut dengan Anda di sana. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Serta jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak dan sampai jumpa di lain kesempatan.